Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya mau share mengenai seri belajar mandiri calon ASN guru P3K. Submateri pengembangan potensi peserta didik. Soal dan pembahasan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1, di kelas Burani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki titik-titik. A. Kemampuan menghargai diri yang rendah. B. Keterampilan sosialisasi yang rendah. C. Kemampuan berkomunikasi yang rendah. D. Keterampilan sosial yang rendah. Jawabannya adalah D. Keterampilan sosial yang rendah. Oke, di sini ya ada pilihan kemampuan. Kemampuan itu apa? Yaitu cenderung dimiliki oleh setiap individu. Jadi kemampuan itu adalah kapasitas. Kalau keterampilan tidak semua memiliki, tetapi dapat dilatih atau diperoleh melalui proses belajar. Nah, kita lihat yang A, kemampuan menghargai diri yang rendah. Ini menghargai diri berarti lebih ke pribadi ya, bukan sosial. Kemudian yang B, ini sosialisasi. Nah, sosialisasi itu ada beberapa definisi. Nah, di sini kan kalau dalam perkembangan sosial itu sosialisasi itu kurang tepat ya. Nanti saya selanjutnya akan share pengertiannya. Kemudian yang C, komunikasi. Komunikasi ini spesifik ya. Maksudnya di sini kan suka menyendiri, sedikit memiliki teman. Ini lebih dari komunikasi dan yang D ini sosial. Ini sudah mencakup semuanya dari aspek ini ya, menyendiri, memiliki teman gitu ya. Tadi saya menyebutkan akan share mengenai sosialisasi ya. Menurut Robinson, seperti yang dikutip oleh Ahmad Susanto tahun 2012, mengartikan sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Farida Mayer dalam jurnalnya tahun 2013 bahwa proses bimbingan orang tua lazim disebut sosialisasi. Dan ini kan pengertian sosialisasi dalam perspektif ilmu psikologi perkembangan ya, khususnya perkembangan sosial. Mungkin akan berbeda dengan ilmu lain, misalnya seperti sosiologi gitu ya pengertiannya. Dan di sini jelas ya, kalau sosialisasi itu lebih ke peran orang tua ya dalam membimbing gitu ya. Nah, sementara keterampilan sosial menurut Halleck tahun 1978 dalam Yani Suryani 2014 mengutarakan bahwa perkembangan keterampilan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Gunarsa tahun 2007 mengartikan bahwa keterampilan sosial adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri melalui bergaul dengan orang lain. Sementara itu Nasution tahun 2015 menyebutkan bahwa keterampilan sosial anak merupakan cara anak dalam melakukan interaksi, baik dalam bertingkah laku maupun dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Jadi keterampilan sosial itu ada bertingkah laku, jadi tidak hanya berkomunikasi dengan orang lain. Nah, keterampilan sosial diperoleh peserta didik melalui proses belajar. Soal nomor 2. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam titik-titik. A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik. B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik.
C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi peserta didik. Jawabannya adalah C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Di sini kita lihat ya, dari mulai opsi A sampai opsi D itu kalimatnya hampir sama. Hanya yang membedakan adalah ada pengetahuan, kematangan, tingkat kecerdasan, dan prestasi. Nah, kalau bingung kita balik lagi ke soal, ini sebetulnya apa sih yang dicari gitu ya. Nah, di sini memang sih ada kematangan, di awalnya ada lingkungan gitu ya. Nah, tapi kalau kita fokus terhadap pertanyaan itu kata kuncinya adalah kecakapan potensial ya. Oke, kita lihat yang A. Ini yang A itu pengetahuan. Itu salah satu yang dapat mempertajam kecerdasan. Nah, pengetahuan ini bukan kecakapan ya. Nah, kemudian B, kematangan. Nah, kematangan itu sama dengan alamiah ya. Jadi dia titik kulminasi dari suatu fase pertumbuhan gitu ya. Nah, ini bukan kecakapan potensial juga. Nah, yang C, tingkat kecerdasan. Nah, tingkat kecerdasan itu adalah salah satu kecakapan potensial. Kalau yang D, itu ada kata prestasi. Nah, prestasi adalah kecakapan aktual. Oke, di sini saya mau share ya. Kecakapan itu ada dua. Pertama, kecakapan nyata atau actual ability. Kemudian, kecakapan potensial atau potential ability. Nah, di sini yang kecakapan nyata, contohnya adalah prestasi ya. Tadi seperti ada di opsi D ya. Oke, selanjutnya kecakapan potensial itu ada abilitas dasar umum atau general intelligence dan ada abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu seperti bakat, aptitudes ya, seperti itu. Berarti tadi kecakapan potensial itu salah satunya adalah kecerdasan ya. Oke, di opsi C. Ya. Selanjutnya soal nomor 3. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan titik-titik. A. Variasi dalam tempo perkembangan. B. Perkembangan berlangsung secara bertahap. C. Awalnya diferensiasi, akhirnya integrasi. D. Keragaman dalam irama perkembangan. Ya, kalau ini ada ya penjelasan di modulnya. Jawabannya adalah B. Perkembangan berlangsung secara bertahap. Nah, di sini ada prinsip atau hukum perkembangan. Pertama, perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan. 2, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap ya. Ada progresif, sistematik, dan berkesinambungan. 3, bagian-bagian dari fungsi-fungsi organisme mempunyai garis perkembangan dan tingkat kematangan masing-masing. 4. Terdapat variasi dalam tempo dan irama perkembangan antar individu dan kelompok tertentu atau menurut latar belakang, jenis geografis, dan budaya. 5. Proses perkembangan itu pada awalnya lebih bersifat diferensiasi dan pada akhirnya lebih bersifat integrasi antar bagian dan fungsi organisme. 6. Dalam batas-batas masa peka, perkembangan dapat dipercepat atau diperlambat oleh kondisi lingkungan. Dan 7. Laju perkembangan anak berlangsung lebih pesat pada periode kanak-kanak dari periode-periode berikutnya. Selanjutnya, soal nomor 4, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah.
Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah titik-titik. A. Identifikasi masalah. B. Memperkirakan penyebab. C. Memperkirakan tindakan. D. Identifikasi kasus. Jawabannya adalah A. Identifikasi masalah. Oke, di sini ada langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar menurut Prayitno tahun 2008. Pertama, identifikasi kasus. Identifikasi kasus merupakan upaya untuk menemukan peserta didik yang diduga memerlukan layanan bimbingan belajar. Kemudian, dua, identifikasi masalah seperti di soal, yaitu untuk memahami jenis, karakteristik kesulitan, atau masalah yang dihadapi peserta didik. Tiga, diagnosis, yaitu menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah. Empat, prognosis, yaitu memperkirakan apakah masalahnya bisa diatasi atau tidak, atau menentukan berbagai alternatif pemecahannya. 5, remedial atau alih tangan kasus. Jadi di sini jika masalahnya masih bisa ditangani oleh guru mapel, misalnya oke, ditangani oleh guru mapel, atau misalnya dialih tangankan ke guru pembimbing atau guru BK ya. Kalau di sekolah misalnya melakukan layanan bimbingan belajar itu bisa. Kemudian 6, evaluasi atau follow up ya. Jadi apakah tindak lanjut atau evaluasi dari permasalahan tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun, kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi berkembangnya kreativitas anak adalah titik-titik. A. Fleksibel dan sesuai bakat. B. Demokratis dan permisif. C. Fleksibel dan permisif. D. Demokratis dan sesuai bakat. Jawabannya adalah B. Demokratis dan permisif. Oke, di sini ada ya penjelasan di modul halaman 163 yang pedagogik bahwa cara mendidik yang demokratis dan permisif di rumah dan sekolah meningkatkan kreativitas, sedangkan cara mendidik yang otoriter melemahkannya. Oke. Nah, ini hubungan kecerdasan dengan kreativitas. Ini tambahan saja ya. Orang yang kreatif belum tentu memiliki intelijensi yang tinggi. Kemudian tidak semua orang yang kecerdasannya tinggi adalah orang yang kreatif. Apabila tidak ada hambatan yang mengganggu perkembangan kreativitas, maka semakin cerdas anak, semakin dapat ia menjadi kreatif. Ya. Oke, selanjutnya nomor 6, Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain. Suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk titik-titik. A. Anak yang kontroversial. B. Anak yang diterima. C. Anak yang diabaikan. D. Anak yang ditolak. Jawabannya adalah D, anak yang ditolak. Ini juga agak-agak bingung ya. Maksudnya ini kan antara diabaikan gitu ya dan ditolak. Tapi kalau menurut Happy dan kawan-kawan tahun 2016 ya ada penelitian kalau anak-anak yang ditolak kemungkinan untuk memperlihatkan perilaku agresif, hiperaktif, kurang perhatian atau ketidakdewasaan sehingga sering bermasalah dengan perilaku dan akademis di sekolah. Dan sebetulnya ada ya alat untuk meneliti struktur sosial peserta didik atau individu dalam kelompoknya. Itu namanya sosiometri ya. Dan di sosiometri itu bisa melihat status peserta didik apakah dia populer atau diterima atau bahkan rejected atau ditolak. Itu ada ya anak yang ditolak seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial.
terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah titik-titik. A. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. B. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. C. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. D. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya pada saat pembelajaran. Oke, di sini jawabannya adalah B ya, memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Menurut saya, soal ini lebih ke kata kunci, yang ditanyakannya gitu ya. Di sini upaya Pak Usman kan yang ditanyakan untuk mengembangkan potensi terbaik gitu ya. Di sini karena, yang diperlukan adalah mengembangkan potensi keterampilannya gitu ya, bukan, materinya gitu ya. Jadi terampil mengerjakan latihan materi yang memerlukan berpikir tingkat tinggi. Oke, ini adalah daftar rujukannya. Teman-teman bisa mencari referensi yang lebih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.